Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang terhormat Bapak Antoni SHM Hum selaku dosen pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan ingatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya Dwi Nur Safitri selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada pagi menjelang siang hari ini, dan kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar hukum internasional. Yang sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan pemateri atau anggota dari kelompok kami. Itu ada Surya Alam, Nawada, Putri Rahmawati, Indri Ayunintias, langsung saja, marilah kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua yaitu materi, penyampaian materi. Materi akan disampaikan oleh pemateri yaitu Putri Rahmawati. Keadaannya saya persilahkan. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawada. Sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah hukum internasional dalam perkembangan mengenai periode evaluasi, yaitu zaman kuno, bangsa Yunani, bangsa Yahudi, zaman Romawi, perjanjian Westphalia, dan abad ke-18. Di abad 20, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. 1. Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatkan hubungan antar negara. 2. Kemajuan pesat teknologi dengan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara. 3. Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global. 4. Bermunculan organisasi-organisasi internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum termasuk sumber hukum internasional. 1. Mencangkup pengertian. 1. Formal, yaitu sebagai sumber hukum formal. Sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar kebangsaan suatu produk hukum. 2. Material, yaitu sebagai sumber hukum material. Sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Sumber-sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai berikut. 1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. 2. Metode penciptaan hukum internasional. 3. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara adalah
Yang pertama, perjanjian internasional atau international convention, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum atau general principles of law yang diakui oleh negara-negara beradab. Dan yang terakhir, keputusan pengadilan atau judicial decision dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. Sifat hakikat hukum internasional. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam hukum internasional berlaku tertib hukum koordinatif dan sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Hal ini berbeda dari hukum nasional dengan tertib hukumnya yang bersifat subordinatif. Oleh karenanya, dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga-lembaga yang dihubungkan dengan hukum dan pelaksanaannya. Dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan eksekutif. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kehakiman atau yudisial. Dan dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kepolisian. Subjek hukum internasional. Subjek hukum adalah para pihak yang segala aktif atau tindakan kegiatan diatur menimbulkan akibat hukum sebagai memiliki kewarganegaraan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif. Subjek hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu individu alami atau orang perseorangan dan individu buat atau badan hukum. Secara nyata hanyalah manusia atau alam seorang perseorangan yang menjadi subjek hukum. Pada dasarnya semua cabang ilmu hukum memiliki subjek hukum masing-masing. Sebagai contoh, individu perusahaan merupakan subjek hukum perdata, memiliki pula hanya dengan individu lembaga pemerintahan ataupun badan hukum privat dan hak kegiatan yang berhubungan dengan hukum administrasi merupakan subjek hukum administrasi negara. Jenis-jenis subjek hukum internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional yang dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu subjek hukum negara dan subjek hukum bukan negara. Adapun subjek hukum internasional, negara satu, kata suku, organisasi internasional, palang merah internasional, kaum pemberontak, individu, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah. Asas hukum internasional. Asas-asas yang terdapat di dalam menjalin hubungan antara bangsa, diantaranya yang pertama asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, dan yang ketiga asas kepentingan umum. Asas teritorial itu merupakan asas yang dengan berdasar pada kekuasaan pada suatu negara atas daerah atau juga wilayahnya. Suatu negara tersebut bisa melaksanakan hukum bagi tiap-tiap orang atau barang yang ada pada wilayahnya. Namun untuk tiap-tiap orang atau barang yang berada di luar wilayahnya itu akan diberlakukan yakni hukum asing atau hukum penuh skala internasional. Asas kebanggaan merupakan asas diberlakukan atau diterapkan oleh negara untuk tiap-tiap warga negaranya. Artinya bagi tiap-tiap warga negara dimanapun dia, seperti
misalnya di negara asing, akan dapat tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya. Asas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada suatu kewenangan negara untuk dapat melindungi serta juga mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakatnya. Terima kasih pemateri telah memaparkan materinya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika dari teman-teman ada yang kurang paham atau kurang mengerti dari penjelasan tadi, kami persilahkan untuk bertanya. Sebelumnya sesi tanya jawab ini saya buka dengan 2 sesi. Punten, izin bertanya. Ya, silakan Hadid. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadid, Anugerah Pratama, NIM 2030101198. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dari hukum internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadid atas pertanyaannya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu dari kelompok lain, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hadid Anugerah Pratama yang akan disampaikan oleh Sindri. Kepada Sindri saya persilakan. Baiklah, terima kasih Bri. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hadid. Pertanyaannya, sebutkan bentuk-bentuk hukum internasional. Hukum internasional terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum internasional regional. Contohnya adalah Amerika atau Amerika Latin, yaitu konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut yang pada awalnya tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus. Hukum internasional ini dalam bentuk kaidah khusus berlaku untuk negara-negara tertentu, seperti Konvensi Eropa tentang HAM, sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, dan taraf perkembangan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahi atau menyanggah dari jawaban kami? Jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Bagaimana penanya? Apakah dari jawaban tersebut sudah dapat dimengerti? Insya Allah bisa dapat dimengerti. Terima kasih ya jawabannya. Baik, terima kasih. Baiklah, karena jawaban tadi sudah dimengerti oleh penanya dan teman-teman sekalian, saya lanjutkan untuk pertanyaan. Bagaimana? Kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Moderator izin bertanya. Silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi April Marta, NIM 2030104200 ingin bertanya yang mana dalam hukum internasional itu sendiri kan terdapat yang namanya penjahat hukum internasional. Siapakah penjahat tersebut, maksudnya dalam kategori jenis? Lalu bisakah Anda menjelaskannya? Terima kasih Aldi atas pertanyaannya. Dan untuk Aldi, berikan sedikit kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, moderator. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Moderator izin bertanya. Baik, silakan.
Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan, NIM 2030104193 dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, jelaskan peranan hukum internasional bagi suatu negara, serta sebutkan contoh dari hukum internasional itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Wahyu Kurniawan. Akan dijawab oleh Surya Alam. Kepada Surya Alam saya persilakan. Jelaskan peranan hukum internasional bagi suatu negara, serta sebutkan contoh dari hukum internasional. Hukum internasional berperan dalam memelihara perdamaian serta menjalankan peraturan internasional yang mencakup seluruh subjek atau masyarakat internasional. Mempererat hubungan negara satu dengan negara lain. Mengadakan kerjasama dalam rangka saling membantu dan saling menguntungkan. Hukum internasional juga berperan untuk kantor-kantor asing serta praktek para pengacara internasional yang dalam kesehariannya menerapkan dan mempertimbangkan mengenai penyelesaian serta peraturan hukum internasional. Contoh dari hukum internasional itu diantaranya adalah Piagam PBB dan Piagam Mahkamah Internasional. Apakah saudara Wahyu bisa mengerti? Baik, jawabannya bisa saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Surya Alam. Di sesi pertama ini sudah ada 3 pertanyaan dan kami akan membuka sesi yang kedua. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya moderator. Baik, silahkan Ibni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fedansyah, NIM 2030104188 ingin bertanya. Dan di setiap negara ada yang namanya penjahat. Dan apakah suatu negara tersebut boleh menerapkan hukumnya sendiri terhadap penjahat internasional, ataukah harus mengikuti hukum internasional yang berlaku? Dan berikan contoh dari hukum tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sesi kedua ini masih ada 2 pertanyaan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Menunggu pertanyaan dari kelompok lain. Di sini kami akan menjawab pertanyaan Adi tadi dari sesi pertama. Akan dijawab oleh Bahrul Ulum. Padanya saya persilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi. Siapakah penjahat tersebut? Terus jelaskan setidaknya sedikit tentang penjahat hukum internasional. Istilah kejahatan internasional adalah istilah kolektif untuk sejumlah pelanggaran hukum internasional yang serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan dan penghilangan, dan kejahatan seperti perbudakan atau pembajakan. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahi dari jawaban kami? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana penanya? Apakah dari jawaban tersebut sudah dapat dimengerti? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah mengerti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibni. Apakah suatu negara boleh menerapkan hukum yang ada di negaranya kepada penjahat internasional atau asing dan berikan contoh kasusnya?
Nah, di dalam kasus tersebut itu menggunakan dengan prinsip teritorialitas, di mana prinsip tersebut prinsip yang menganggap bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia ataupun di negara asing, siapapun yang melakukan tindak pidana. Nah, contoh kasus tersebut misalnya ada dua warga negara yang berkelahi hingga menyebabkan luka atau perbuatan kejahatan di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya kedua warga negara tersebut bisa diadili sebuah hukum negara Indonesia. Nah, itulah jawaban dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyanggah? Jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Bagaimana penanya? Apakah dari jawaban tersebut sudah dimengerti? Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah saya mengerti dengan penjelasan tersebut. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, di sesi 2 ini hanya satu pertanyaan saja. Berdasarkan sesi kami, saya cukupkan sampai di sini. Dan sebelumnya, kami akan menyimpulkan sedikit pembahasan dari dasar-dasar hukum internasional. Hukum internasional ini sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antara negara-negara. Dan tanpa adanya kaidah ini, tidak mungkin negara-negara di dunia ini dapat hidup berdampingan seperti adanya saat sekarang ini. Memang benar bahwa pada kalangan tertentu ada kecenderungan untuk menampilkan makna hukum internasional, bahkan hingga taraf mempersoalkan keberadaan dan nilai hukum internasional. Marilah kegiatan ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator, jika ada